seperti cahaya matahari yang hebat, melebihi yang dua kelompok tadi. Sehingga ditanya oleh malaikat, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Oh, kami ini ahli ibadah, suka sholat. Terus bagaimana sholat kalian? Ya kami ini ketika di dunia ini mendengar azan, kami sudah ada di masjid. Ya, wajah tadi. Wajah bintang, wajah bulan, satu wajah matahari. Ya. Ada yang wajah kusam juga nggak, Pak? Nah, kalau yang dalam ayat Quran ada fa'amal ladzina swaddat wujuhum akafartum bima, ya, artinya akafartum ba'da imanikum, ada dalam surah Ali Imran itu. Jadi ada juga yang wajahnya hitam, yang hitam ya kayak panci begitu ya, kayak pantat panci ya, hitam luar biasa. Ya, itu kaitan dengan akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian kufur setelah kalian iman. Jadi orang-orang yang murtad ya, orang-orang yang ya kufur kepada Allah, nanti wajahnya itu berubah jadi hitam seperti pantat panci itu, nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah kajian ini akan dipimpin langsung oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Jamani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi ya? Alhamdulillah, Pak Andre juga mudah-mudahan sehat, dan pemirsa juga mudah-mudahan oleh Allah disehatkan semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini ada kajian khusus pagi. Kita tidak membahas dalam satu kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab, tapi memang ada pertanyaan khusus. Sebelum ini kita bahas, silakan bagi menyapa pada pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bagi Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman, yang disayang Allah, alhamdulillah, syukurillah kita bertemu kembali dalam kajian fikih kita, hukum-hukum masalah keagamaan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik, yang dipandang terbaik oleh Rasulullah SAW. Karena ada sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pahamkan dia dengan mendalam dalam masalah keagamaan. Jadi mudah-mudahan dengan memperdalam ilmu agama, dengan kita mendengarkan ya YouTube ini, menjadi tambahlah ilmu agama kita. Amin. Apalagi pemirsa juga memiliki bukunya Umat Bertanya Ulama Menjawab, juga buku-buku yang lain, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah membeli ya buku-buku saya, apalagi juga ditambah dengan Madu Adiba ya, yang 50%-nya untuk pondok pesantren, pembangunan pondok pesantren Darus Sholihin dan anak yatim. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan rezekinya dibalas lagi yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang minat juga mungkin untuk buku-buku tadi beserta madu, bisa hubungi Bapak Haji Andre ya. Insyaallah. Selanjutnya Bapak Haji Andre, kita bahas aja langsung kepada tema yang kita akan kaji pada hari ini. Dipersilahkan untuk dibacakan. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa, coba saya bacakan temanya dulu. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu keistimewaan bagi orang yang menjaga sholat berjamaah di awal waktu ya. Jadi keistimewaan bagi orang yang menjaga sholat berjamaah di awal waktu. Pertanyaan begini bagi, benarkah orang yang menjaga sholat berjamaah di awal waktu akan diberikan keistimewaan? Saya ulang lagi, benarkah orang yang menjaga sholat berjamaah di awal waktu akan diberikan keistimewaan, yaitu wajahnya pada hari kiamat nanti akan bercahaya? Itu saja Pak. Ya. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Haji Andre. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik dan masalah ini juga dapat menjadikan pendorong bagi kita, penyemangat bagi kita
untuk sholat kita ini bisa di awal waktu ya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan ini, kan pertanyaannya kaitan dengan keistimewaan orang yang menjaga sholat di awal waktu, bagaimana? Apakah ada dasarnya, ada keterangannya sehingga wajahnya bercahaya begitu? Jawabannya jelas ada ya, bahkan saya baca ada di 3 kitab. Ya, yang pertama nama kitabnya Qut al-Qulub fi Muamalatil Mahbub. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Qut al-Qulub ini merupakan makanan pokok bagi hati. Dengan kata lain, katakanlah ini santapan rohani. Ya, fi Muamalatil Mahbub, dalam rangka berinteraksi dengan yang kita cintai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengarang kitab ini Syekh Abi Thalib Al-Makki namanya, ingin mengungkapkan bahwa kitab ini merupakan santapan rohani untuk kita mendekatkan diri kepada ilahi ya. Ini ada dalam kitab Qut al-Qulub. Yang pertama tepatnya ada pada jilid ya 2 halaman 156 sampai 100, jilid 2 halaman 196 sampai 197 ya. Sekali lagi ada pada jilid 2 halamannya 196 sampai 197. Yang kedua, Andre, keterangannya ada di dalam kitab namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama ya, yang dikarang oleh Imam, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar, Imam Ghazali ya, yang wafat 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Ini juga ada, kita bisa baca di dalam kitab Ihya jilid pertama halaman 148 sampai halaman 149. Nah, yang ketiga ada di dalam kitab yang namanya Ithaf Sadatil Muttaqin ya. Kitab ini cukup besar sebagai syarah dari Ihya Ulumuddin sampai 10 jilid. Ihya'nya yang saya miliki 4 jilid ya, dengan tahrij hadisnya yang diberi nama dengan nama cukup panjang, yakni Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Astar fi Tahrij ma fil Ihya minal Akhbar ya. Sekali lagi, nama tahrijnya Ihya yakni Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Astar fi Tahrij ma fil Ihya minal Akhbar, karya Imam Zainuddin Al-Iraqi ya. 4 jilid dengan Ihya ini ada tahrijnya. Kemudian sebagai syarah atau uraian ini namanya Ithaf Sadatil Muttaqin yang dikarang oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi dari Yaman, itu sampai 10 jilid. Ini bisa keterangannya dibaca juga dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin ini, ada pada jilid 3 halaman 17. Nah, di dalam 3 kitab tadi yang sebagai dasarnya saya bacakan aja. Di dalam kitab Qut al-Qulub halaman jilid 2 halaman 196, ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 21, dalam surah Al-Hadid ayat 21 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Sabiqu, hendaklah kalian berlomba ya, musabaqah itu artinya kan perlombaan. Sabiqu, hendaklah kalian berlomba ila maghfiratin mir rabbikum, untuk meraih maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Ini ada dalam Al-Qur'an, penggalan ayat ini dalam surah Al-Hadid ayat 21. Qala, dia pengarang kitab ini menjelaskan makna musabaqah, makna berlomba untuk meraih maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, yakni Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah takbiratul ihram, yakni kita mengejar bisa ikut takbiratul ihram dengan imam, artinya berjamaah di awal waktu. Berarti ketika orang ikut berjamaah di awal waktu takbiratul ihram dengan imam, berarti dia telah meraih maghfirah, ampunan dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholat arba'ina yauman as-sholawati fi jamaah. Barang siapa yang sholat 40 hari, di mana sholat 40 hari itu dalam sholat berjamaah, la yafutuhu minha takbiratul ihram, yang tidak lepas darinya takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram dengan imam terus selama 40 hari. Ya, kutiba lahu baro'atan, maka dicatat bagi dia 2 pembebasan. Jadi 2 hal akan dibebaskan dari 2 hal. Yang pertama baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar.
yakni yang pertama dia bebas dari kemunafikan, dan yang kedua bebas daripada azab api neraka. Ketika seseorang sholat berjamaah ikut takbiratul ihram dengan imam selama 40 hari berturut-turut. Kemudian yang selanjutnya waqala ya Sa'id bin Al-Musayyab, Imam Sa'id bin Al-Musayyab berkata, mundu arba'ina sanatan ma fatatni takbiratul ihram fi jamaah. Selama atau semenjak 40 tahun yang lalu aku tidak pernah tertinggal takbiratul ihram berjamaah dengan imam. Ya, 40 tahun lamanya. Kemudian waqala Abdul Razak, Imam Abdul Razak berkata, min ishrina sanatan ma sami'tul adzana illa fil masjid. Semenjak 20 tahun yang lalu aku tidak mendengar azan kecuali sudah berada di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa begitu semangatnya ulama dulu kaitan dengan berjamaah dengan imam di masjid tadi, sehingga sebelum azan dikumandangkan dia sudah berada di dalam masjid. Nah, berkaitan dengan masalah keistimewaan atau ganjaran, fadilah, keutamaan bagi yang sholat di awal waktu tadi dengan berjamaah takbiratul ihram dengan imam, ini di 3 kitab yang saya sebutkan tadi ada keterangan, ya. Cuma di kitab Ihya lebih diperingkas, tapi dalam kitab Qutul Qulub dan kitab Ithaf Sadatul Muttaqin secara lengkap dikemukakan. Ceritanya di sini diriwayatkan bahwa idza kana yaumul qiyamah ya amara bi tabaqatil musallin ila jannati zumaran. Artinya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada orang-orang yang katakanlah ibadah sholat ketika di dunianya, kepada ahli-ahli sholat ketika di dunianya ini masuk ke dalam surga zumaron ini secara berbondong-bondong. Nah, ketika menuju surga berbondong-bondong tadi, fatati awwalu zumratin kana wajhum al-kaukab ad-duri. Satu kelompok dari mereka yang menuju surga nanti wajah-wajah mereka itu seperti bintang-bintang yang gemerlapan di langit. Kira-kira Pak Andre, kalau kita melihat bintang-bintang di langit ya terlihat enak dipandang atau nggak enak dipandang? Enak dipandang. Enak dipandang, cuma belum begitu kelihatan ya cahayanya secara jelas gitu ya. Cuman enak dipandang. Nah, ketika mereka menuju surga seperti demikian itu, fatas takbiluhumul malaikah, lalu malaikat ya nyamperin kepada mereka ya. Kemudian ditanya oleh malaikat, fayaqulun man antum? Kata para malaikat, siapa nih kalian? Wajahnya beda dengan yang lain. Yang lain pada ya kurang bercahaya, tapi kalian seperti bintang-bintang yang ada di langitan. Fayaqulun, lalu mereka menjawab, nahnul musallun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh, kami ini adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ahli ibadah, yang rajin sholat. Fayaqulun, lalu malaikat tadi nanya lagi, makanat amalukum fid dunya? Apa yang menjadikan kalian, wajah kalian seperti bintang-bintang di langit gemerlap seperti ini? Apa sih amal kalian ketika di dunia yang paling istimewa? Kemudian fayaqulun, maka mereka umat Nabi Muhammad tadi menjawab, kunna idza sami'nal azana kumna ila taharati la yushghiluna ghairuha. La yushghiluna ghairuha. Artinya kami ini sudah punya kebiasaan apabila sudah terdengar azan, kami segera untuk bersuci, untuk berwudu, dan tidak ada yang menyibukkan kepada kami selain itu. Artinya selain wudu untuk datang ke masjid tadi. Begitu azan dikumandangkan, katakanlah misalnya kita dengar di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi langsung kami bergerak untuk berwudu dan kemudian menuju masjid tadi untuk ibadah. Itulah amaliyah kami ketika di dunia. Fataqulul malaikah yahikulakum zalik. Oh, kalau begitu memang ya pantaslah kalian mendapatkan balasan dari Allah seperti ini. Nah, kemudian sumatati zumroh asaniyah fauqa ulaika bil husni wal jamal. Kemudian ada gelombang ya, kelompok tadi kan berbondong-bondong nih rupanya, satu kelompok masuk surganya. Kemudian kelompok yang kedua dilihat oleh para malaikat fauqa ulaika fil husni wal jamal, melebihi dalam kebagusannya dan kegantengannya, ya, kecakapannya. Ya, kalau perempuan mungkin lebih cantik dari yang lain-lain, bahkan lebih cantik, lebih bagus dari yang pertama tadi. Ka'anna wujuhahum al-akmar,
Bahkan wajah-wajah mereka ahli surga tadi seperti bulan. Ya, akmar ini zaman darah komarun kan bulan. Jadi wajahnya bagaikan bulan. Jadi lebih terang lah daripada bintang-bintang. Fatakulul malaikah, lalu malaikat bertanya, man antum, siapa kalian? Fayaqulun, lalu mereka menjawab, nahnul musallun, kami ini ya orang yang selalu ibadah sholat ketika di dunia. Fayaqulun, lalu malaikat bertanya lagi, wa makanat sholatukum, bagaimana kaitan dengan sholat kalian? Sampai oleh Allah wajah kalian ini diberi kelebihan, keistimewaan sehingga seperti bulan cahayanya. Fayaqulun, lalu mereka berkata, kunna natawaddu lis-shalah qabla duhuli waqtiha. Oh, kami ini punya kebiasaan natawaddu lis-shalah qabla duhuli waqtiha, kami berwudu untuk sholat sebelum masuk waktunya. Jadi artinya waktu sholat belum tiba, dia sudah berwudu dulu. Kalau tadi kan begitu terdengar azan langsung wudu, langsung ke masjid. Kalau yang kedua ini keistimewaannya sebelum adzan dikumandangkan atau sebelum waktu tiba, dia sudah siap-siap wudu dulu. Sehingga ketika adzan dikumandangkan itu nggak wudu lagi, langsung ke masjid. Makanya wajah kami ini diberikan oleh Allah seperti ini, yakni bagikan bulan. Kemudian yang terakhir, sumatati zumratus salisah. Kemudian datang lagi kelompok yang ketiga. Fauqaha ulai fil manzilah wal jamal ka'anna wujuhum asy-syamsu ad-dhahiyah. Kelompok yang ketiga ini melebihi kedudukan dan kegantengan, kecantikan yang tadi, yang dua kelompok tadi. Seolah-olah wajah mereka itu asy-syams ad-dhahiyah, seperti matahari yang cukup terang melebihi bulan, cahayanya itu luar biasa. Fatakulul malaikah, kemudian malaikat bertanya, antum ahsan wujuhan wa ala maqaman fama antum, kalian ini wajahnya kok lebih bagus dan kedudukan kalian lebih tinggi, kalian ini sebenarnya siapa? Fayaquluna, lalu orang-orang tadi yang ada di kelompok ini menjawab, nahnul musallun, kami ini orang-orang yang biasa melakukan ibadah sholat. Fayaquluna, lalu malaikat bertanya, wa makan sholatukum, bagaimana kaitan dengan sholat kalian? Fayaqulun, lalu yang ahli sholat tadi menjawab, kelompok yang ketiga ini, yang dipandang lebih bagus daripada yang pertama dan kedua. Kunna nasma'ul azana fil masjid fataqulul malaikah yahikulakum zalik. Jadi yang kelompok ketiga ini menjawab, oh kami ini diberikan oleh Allah kelebihan seperti ini, ya pahala ganjaran seperti ini, karena kunna nasma'ul azan, kami mendengar azan bil masjid, kami sudah berada di dalam masjid. Kata malaikat, wah pantas kalau kalian oleh Allah diberikan pahala seperti itu. Karena kalau kalian ini ya azan dikumandangkan, kalian sudah ada di masjid. Maka wajahnya itu Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan seperti cahaya matahari yang sangat indah dan tentunya lebih hebat daripada yang dua kelompok tadi. Sebagai hulasah atau kesimpulan bahwa nanti di akhirat ketika manusia dikelompokkan dan menuju surganya Allah, ya, karena kan manusia ini nanti di akhirat Pak Andre setelah dihisab ini ada dua kelompok, ada kelompok ahli surga, ada kelompok ahli neraka. Dalilnya bisa kita baca dalam surah Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara ya, surah Asy-Syura ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fariqun fil jannah, satu kelompok ada di dalam menjadi ahli surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, wa fariqun fis sa'ir, dan satu kelompok lagi justru berada di dalam api neraka yang amat panas. Nah, ketika ahli surga menuju surga, itu rupanya dalam perjalanan tadi sudah kelihatan, bisa dikatakan ada 3 klasifikasi wajahnya. Ada yang wajahnya seperti gemerlapnya bintang yang ada di langit, ya, bercahaya tapi kurang. Ketika ditanya oleh malaikat, siapa ini? Ya, jawabannya, kami ini adalah ahli ibadah yang biasa melakukan sholat yang 5 waktu, juga mungkin sholat-sholat yang sunnah yang lainnya, dan punya kebiasaan, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, kata mereka ini, begitu terdengar azan, kami ini biasa langsung untuk berwudu dan langsung ke masjid, tidak sibuk dengan yang lain. Ya, ini yang pertama.
Kemudian malaikat tadi melihat kelompok yang kedua, wajahnya itu lebih hebat lagi, yakni seperti bulan. Sehingga malaikat bertanya kepada mereka yang wajahnya kayak bulan, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Oh, kami ini ahli ibadah, biasa melakukan ibadah sholat. Kemudian kata malaikat, sholatnya bagaimana? Ya sholatnya ketika ya belum waktu tiba, belum waktu sholat masuk begitu ya, tiba kami sudah berwudu dulu. Sehingga begitu terdengar azan, kami sudah tidak sibuk dengan wudu karena sudah siap untuk ibadah ke masjid. Nah, kemudian yang kelompok yang ketiga, rupanya malaikat melihat wajahnya itu seperti cahaya matahari yang hebat, melebihi yang dua kelompok tadi. Sehingga ditanya oleh malaikat, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Oh, kami ini ahli ibadah, suka sholat. Terus bagaimana sholat kalian? Ya, kami ini ketika di dunia ini mendengar azan, kami sudah ada di masjid. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan yang seperti inilah, ya. Maka tentunya dalam kaitan dengan ya, dakwah ini, ya, channel dakwah ini, dan sekaligus juga katakanlah kisah atau riwayat tadi itu, mudah-mudahan ini menjadi mendorong ya, motivasi kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah selain ingin tentunya menjadi ahli surga, pemirsa juga saya doakan mudah-mudahan kita bareng-bareng di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun wajah kita ya inginnya ya yang bagus ya, yang bercahaya. Jadi ada 3 wajah, Pak. Ada 3 wajah tadi. Wajah bintang, wajah bulan, satu wajah matahari. Ya. Ada yang wajah kusam juga nggak, Pak? Nah, kalau yang ke dalam ayat Quran ada fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum bima, ya, artinya akafartum ba'da imanikum, ada dalam surah Al Imran. Jadi ada juga yang wajahnya hitam, yang hitam ya kayak panci begitu ya, kayak pantat panci ya, hitam luar biasa. Ya, itu kaitan dengan akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian kufur setelah kalian iman. Jadi orang-orang yang murtad ya, orang-orang yang ya kufur kepada Allah, nanti wajahnya itu berubah jadi hitam seperti pantat panci itu, nauzubillah min. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada wajah seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kajiannya, Pak. Ya, sama-sama Pak Andre. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat nih ilmu yang disampaikan oleh neurologi kita ya. Dan kita bisa mengamalkan dan sekaligus bisa menjadikan motivasi ibadah kita lebih semangat lah ya. Lebih semangat dan lebih istiqomah. Dalam arti lebih duluan lagi ke masjid ya. Ke masjidnya biar kita dapat ini ya, cahaya matahari ya. Cahaya matahari. Ya, adzan sudah ada di masjid. Amin amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.